Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pesisir Dusun Panglema. Nah, nanti adik-adik ini akan kami perkenalkan apa saja yang ada di Dusun Panglema, khususnya di sini jelasnya apa? Ada hutan mangrove dan juga ada tumbuhan darat lainnya. Banyak yang perlu diperkenalkan dari sisi manfaat dan manfaat lingkungan dan manfaat lainnya. Nah, ini dari sekolah mana? SD Kebunan Negeri 1. Kelas berapa yang ini? Kelas 4. Ini? 5. Oh, kelas 5 sama kelas 4 ya. Nah, nanti kita belajar bersama tentang lingkungan yang ada di sekitar pesisir Dusun Panglema, Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Nah, pertama kita harus tahu aturan. Nah, kalau bawa snack, bawa minuman, sampahnya tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, dan juga nanti kalau bisa karena rencana mau ada penanaman mangrove, tapi karena airnya pasang, kita tunda. Kalau jadi menanam mangrove, pakai alas kaki yang aman gitu ya, yang tidak licin. Nah, terus karena ini keadaan pasang, mungkin hari ini kita cuma mengamati dan mencari tahu ini pohon apa saja yang ada di pesisir Kampung Panglema. Nah, di belakang adik-adik ini adalah bibit mangrove. Nah, pertama kita nanti akan masuk ke rumah bibit ini, rumah bibit mangrove. Di dalam itu ada banyak bibit mangrove dan berbeda-beda. Kita perkenalan di sini ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke rumah bibit mangrove. Yuk masuk. Nah, ini adik-adik sudah ada di lokasi pembibitan mangrove. Ini sudah kenal nggak sebelumnya? Ini pohon apa? Nah, ini kalau bahasa Maduranya tenceng ya. Nah, pohon mangrove di sini banyak macamnya. Ini jenisnya Rhizopora mocronata. Sudah tahu apa namanya? Rhizopora mocronata. Nah, Rhizopora mocronata ini biasanya ditanam di substrat yang berlumpur, yang ada lumpurnya. Kalau yang ini, nah ini beda lagi jenisnya. Ini Rhizopora stylosa namanya. Nah, ini biasanya ditanam di pesisir atau di pantai yang tidak berlumpur, yang berlumpur dan berpasir, biasanya seperti itu. Nah, juga di sini ada jenis yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini jenisnya katanya orang Madura parapat. Tahu ke parapat? Nah, nanti kita lihat pohonnya yang besar seperti apa, pohon parapat atau Soneracia alba nama latinnya. Nah, juga ini ada pohon lagi. Ini namanya pohon peapeh atau api-api. Nah, kalau bahasa latinnya Avicennia marina. Nah, terus cukup 4 saja biar tidak lupa adik-adik. Pertama tadi apa namanya? Rhizopora mocronata. Nah, juga ada Rhizopora stylosa. Nah, ada lagi apa tadi? Api-api atau Avicennia marina. Nah, terus terakhir tadi Soneracia alba parapat. Nah, manfaatnya dari mangrove ini untuk menahan abrasi, manfaat secara ke lingkungan ya, secara ekologis katanya gitu. Nah, itu bermanfaat untuk agar tebing-tebing atau tanah yang ada di sekitar pantai tidak tergerus sama ombak laut. Nah, dan juga dari daun mangrove ini menghasilkan oksigen 5 kali daripada tumbuhan yang ada di darat. Nah, makanya kita harus melindungi, harus memelihara. Nah, kalau ada orang yang menebang atau memotong pohon mangrove, kita peringati jangan
dipotong. Oke. Nah, kita selanjutnya pindah lokasi. Kita mau ke lokasi di sebelah ada banyak pohon di kanan kiri. Nah, dan juga nanti semoga ada orang yang melakukan budidaya rumput laut. Nah, kalau enggak kita bisa tahu dulu lokasinya. Oke? Yuk. Nah, ini ada apa? Ini ada pohon juga. Ini pohon darat yang ada di pesisir Panglima. Ada yang sudah tahu ini pohon apa namanya? Tidak. Tidak. Nah, ini namanya siwalan. Ada yang bilang pohon lontar. Kalau orang Madura bilang bungkana tarebung. Nah, ini manfaat dari ini sama orang dulu, daunnya ini dimanfaatkan sebagai bisa dibuat ketupat, dibuat tikar, dibuat anyaman yang berasal dari daun siwalan. Juga bisa dibikin topi, dibikin tikar gitu ya. Pohon siwalan ini ada dua jenis. Kita lihat ke atas. Nah, di atas itu buahnya ini yang panjang, manyang ya. Nah, kalau ini biasa disadap sama yang apa? Yang majap. Nah, lalu jadilah legen, titilaang. Nah, bisa diminum. Setelah jadi legen, biasanya juga langsung diolah menjadi gula merah. Nah, bahannya dari buah pohon siwalan. Nah, ini buahnya kan yang seperti ini ya. Kalau kita melihat ke sana, ada lagi buahnya beda kan? Lihat sana dulu. Nah, di atas buahnya kan, itu sekocak taal, siwalan. Nah, itu biasanya dibelah dulu, baru apa? Dimakan. Nah, bisa dimakan. Oke, ada dua ya jenisnya ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ini sudah kita berkenalan dengan satu pohon. Pohon apa? Siwalan. Pohon siwalan. Nah, juga di sini banyak pohon yang lain. Tentunya apa? Kita nanti apa? Kita amati perbedaannya. Ini daun apa dari salah satunya. Nah, mari kita berpindah lokasi lagi. Ayo adik-adik, kita menyusuri atau menjelajahi hutan yang ada di Dusun Panglema. Nah, ini kita masuki hutan, mau ke hutan mangrove. Nah, adik-adik, kita ini posisinya sudah ada di apa? Tempat budidaya rumput laut. Nah, biasanya di sini katanya masih besok ada orang yang mau bekerja membibit rumput laut atau mance. Nah, ini adik-adik kita apa? Melihat ini rumput laut ya. Nah, ini yang namanya rumput laut. Jenisnya katone. Nah, biasanya ini dibikin apa ini? Dibikin makanan. Nah, ini biasanya dijemur setelah kering, biasanya dijual. Atau ini juga bisa dibuat campuran es. Nah, kalau sudah masuk perusahaan pabrik, ini dibuat macam-macam. Ada makanan, ada kosmetik. Nah, seperti itu ya. Nah, kita cari tahu ke ibunya di sana bagaimana cara membudidaya rumput laut. Oke? Nah, ini kita apa sama ibunya ini sedang bekerja untuk apa? Membersihkan tali-tali untuk pembibitan atau budidaya rumput laut. Nah, ini karena kerjanya bukan sekarang, masih besok.
Nah, kita bisa belum melihat prosesnya. Begitu, Bu? Iya. Nah, biasanya panennya rumput laut berapa hari, Bu? Dari mancok, dari pertama diikat, ditaruh ke laut. Nah, itu nanti panen berapa lama, Bu? 1 bulan. 1 bulan, 30 hari. Iya. Sudah bisa dipanen. Bisa. Berarti sudah cepat, Bu. Kadang 20 hari sudah diambil. Oh ya. Jenisnya katoni semua ya, Bu? Iya. Nah, oke, kita lihat tempat budidayanya. Di sebelah itu ada apa? Bambu-bambu. Itu adalah tempat budidaya rumput laut atau yang dibilang sama orang sini ancak. Nah, ternyata apa? Ini lokasi budidaya rumput lautnya yang dijadikan gudang di sini berdekatan dengan hutan mangrove. Nah, ini adalah hutan mangrove-nya. Nah, ini kalau apa tadi di sana kita sudah apa tahu sama bibit mangrove ya. Nah, tolong adik-adik diperhatikan biar kenal. Nah, kalau kita lihat di atas itu ada apa kayak buah ini ya. Nah, ini buahnya namanya propagul. Ini tapi masih muda. Nah, ini yang namanya Rhizopora stylosa. Nah, ya. Nah, terus kita apa? Kalau kita melihat di depan sana ya, mungkin nanti cari lokasi yang lebih mudah di sana ya. Awas jangan ke tengah licin. Nanti takut jatuh adik-adik. Nah, kita ke sini saja bergeser. Ini ada pohon mangrove. Nah. Yo, di sini, Dina. Yo, kumpul di sini adik-adik. Nah, ini apa? Di sebelah adik-adik ini jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Nah, ini namanya kata orang sini pohon belengen. Malengen. Nah, ini apa? Kalau nama latinnya ini termasuk pohon mangrove yang hidupnya di belakang, namanya Exoicaria agaloka, atau pohon buta-buta. Nah, biar tahu ya, nanti perhatikan perbedaannya. Daun ini jangan dipatahkan, karena berbahaya getahnya. Nah, getahnya ini kalau kena ke kulit kita akan bengkak, bro. Nah, tapi kalau kena ke mata kita akan buta. Makanya dikasih nama pohon buta-buta. Kayak sudah ada 2 pohon mangrove. Di sini ada pohon buta-buta sama pohon tenceng. Oh, itu apa, Dek? Apa nyana? Nah, ini yang namanya rumput laut. Nih, Min, ini rumput laut. Nah, yuk kita ke sana. Awas. Geser. Nah, biasanya sama petani rumput laut atau pembudidaya rumput laut setelah selesai diikat ke tali-tali tadi, maka apa? Rumput lautnya akan dibentangkan di tengah itu. Karena ini apa? Di tengah itu ada bambu-bambu. Nah, di sana ditaruh selama kurang lebih 20 sampai 1 bulan. Setelah itu baru dipanen. Oke, adik-adik sudah paham masa panen rumput laut? Berapa lama katanya? 30 hari atau 1 bulan. 20 hari atau 1 bulan. Nah, kalau manfaat dari mangrove apa tadi? Ada yang ingat? Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya agar apa? Menjaga lingkungan pesisir agar tidak terjadi abrasi. Nah, dan juga daunnya kandungan apa oksigen yang dihasilkan sama daun mangrove 5 kali dari tumbuhan yang ada di darat. Ini kebetulan apa kondisi air lagi pasang. Nah, kita tidak bisa mencari kerang-kerangan yang ada di sini.
Nah, seandainya sekarang, karena sekarang sudah masuk musim kemarau, airnya pasang di siang hari, surutnya di sore hari. Oke, gimana? Kita pindah? Yuk. Nah, ini adik-adik mau menikmati. Awas hati-hati ya. Awas hati-hati. Awas. Awas, awas, awas. Kita ini bermain di hutan mangrove, sementara kita menikmati keindahan dan pesona Dusun Panglema. Awas hati-hati, jangan terlalu jauh. Nah, ini kita bermain dulu di sini, menikmati hutan mangrove. Nah, di depan sana itu banyak bambu-bambu. Bambu itu adalah media untuk berbudidaya rumput laut. Kebetulan di sini banyak yang berbudidaya rumput laut. Baru besok orang bekerja. Sekarang tidak ada yang bekerja. Nah, kita sudahi permainan di dalam hutan mangrove. Ada yang tahu rasanya air laut? Ayo, itu, ayo. Kita bergeser. Hati-hati, Jong. Boleh. Apa? Itu laut. Hai, pulang. Nah, kita ke sini aja ya. Atau mau lihat hutan di sana? Nggak usah ya. Air pasang. Nah, kita langsung sana saja. Ya, ini kita mau bergeser, guys. Ada yang ingat di depan ini pohon apa tadi? Siwalan. Nah, siwalan itu bisa dibuat apa tadi? Ketupat. Daunnya kan. Tapi yang lain? Nah. Ya, terus ikuti perjalanan ini. Kita pindah lokasi. Tadi sudah mengenal pohon apa? Pohon mangrove. Nah, ini juga ada pohon mangrove. Ini namanya Lumnitshera racemosa. Nah, atau ini dibilang kata orang Madura duduk. Nah, ini adik-adik ada yang mengenal ini. Apa ini? Laba-laba. Nah, ternyata kita di sini juga ketemu dengan laba-laba. Nah, kalau yang berduri ini pohon apa ini? Bukol. Nah, bukol katanya orang sini.
Ayo pernah kau dengar? Halo guys, saya tak punya dosa. Ada sih. Nah, kita masih mampu kan jalan? Oh. Apa mau istirahat dulu? Terus. Terus. Lanjut. Nah, Terus. di sini ada tempat di lokasi sekitar sini pesisir ada sumur. Nah, sumur namanya Mor Kondeng. Sumurnya dibilang Mor Kondeng karena ada dua sumur berdekatan. Nah, namanya Mor Kondeng. Konon apa? Sumur itu tiba-tiba ada. Tidak ada apa masyarakat atau leluhur sini yang menggali. Nah, katanya tempatnya bidadari. Oke, kita penasaran kan? Nah, yuk kita lihat, kita jalan kaki trekking dari sini ke sumur Mor Kondeng namanya orang sini bilang. Oke? Yuk. Nah, ini contoh yang tidak baik. Masyarakat masih punya kebiasaan jelek membuang sampah sembarangan. Nah, makanya adik-adik nanti kalau bawa sampah jangan biasakan buang sampah sembarangan, oke? Buang pada tempat yang sudah disediakan. Tempat sampah. Nah, itu di tengah ada perahu sama ancak. Nah, ancak seperti itu, tempat berbudidaya rumput laut. Oke, ayo lanjut. Nah, seandainya apa? Pada hari ini airnya surut, kita bisa menanam bibit mangrove di lokasi ini. Nah, karena ini pasang, kita tidak bisa nanam. Nah, ini adalah apa? Pesisir Dusun Panglemah yang ada di Desa Tanjung. Halo. Ombak guys, ombaknya dari jendul guys. Yuk ya, kita ini sudah dekat ke lokasi yang dibilang apa dengan nama Mor Kondeng.
Nah, kita cari tahu. Tapi lewat sini. Adik-adik lewat sini. Ya, adik-adik, kita sudah sampai ke lokasi Morkondeng. Nah, ini di sini ini konon pada masa zaman dahulu. Nah, di sini apa? Tidak dibuat sumur, tapi dengan sendirinya apa? Ada air. Katanya ini apa? Tempatnya bidadari. Nah, dibilang sumur kondeng karena di sini ada dua sumurnya. Di sini satu, di sebelahnya satu. Agak tinggi bawah. Ya, coba diambil airnya, dicicipi. Asin apa tidak? Nah, coba dicicipi airnya. Cicipi, pemasok, jarinya masukkan, taruh di lidah. Gimana? Hah? Nah, yang dimaksud dengan sumur kondeng ini ada dua sumur. Ini satu sumurnya. Nah, satunya kita pindah, ada di sebelah. Nah, ini sumur satunya ini. Nah. Ya, sudah tahu kan? Nah, kenapa sumurnya sesajen? Itu sesajen, Di. Nah, itu sumur satunya. Ini sumur satunya. Ada dua sumur. Orang sini mengenalnya dengan nama Morkondeng. Karena apa? Satunya agak ke bawah, satunya di atas. Nah, dan biasanya para nelayan yang habis melaut, dia bilasnya di sini ambil air. Gimana? Tawar apa manis apa asin? Nah, tawar. Coba ada yang cuci muka. Giliran. Tapi kita akan bisa menjadi telurnya, Bang. Telur lebih dari nanya lebih kan? Oke, kita bergeser. Nah, ini budaya masyarakat sini ada sontengan, sesajen. Awas, jangan turun, basah, basah, basah. Ayo kita lewat atas, lewat atas, lewat atas. Jangan lewat bawah. Nah, di tengah sana itu adalah tempat budidaya rumput laut. Yang bambu-bambu itu ya, itu budidaya rumput laut. Nah, kita ini di depan akan memperkenalkan pohon sayuran. Yang ini sudah naik daun. Nah, ini yang di atas ini adik-adik, ini sudah ada yang tahu nama pohon apa? Yang di atas ini namanya pohon kelor. Nah, maronggi. Nah, biasanya maronggi ini dibuat sayuran dan berkhasiat obat. Nah, ketika daun kelor ini sudah diekstrak, dijadikan kapsul, maka dalam satu botol isi 60, kapsulnya seharga 200.000. Sudah tahu daun apa?
Daun kelor. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut. Lanjut. Nah, ini di depan ada 2 jenis pohon mangrove ya. Sudah ada yang apa? Ada yang bisa membedakan pohon mangrove di depan. Nah, kalau yang sana, yang bagian sana itu namanya Rhizopora stylosa. Nah, kalau yang ini sama yang ini namanya Soneracia alba. Atau kata orang sini parapat. Gimana, capek? Senang? Pohon mangrove apa yang di depan itu? Masih ingat? Rhizopora stylosa. Sama parapat atau Soneracia alba. Nah, di sana itu adalah lokasi penanaman bibit mangrove. Karena sekarang lagi pasang, kita tidak bisa melakukan penanaman bibit mangrove. Kita hanya bisa mengenal lokasi pesisir Dusun Panglema yang ada di Desa Tanjung ini dengan menikmati deburan ombak. Nah, adik-adik, ini di atas ada pohon namanya pohon mimba. Nah, ini biasanya daunnya obat untuk orang yang punya gatal-gatal. Nah, di atas ini pohon mimba ya. Yang ini. Ya, adik-adik, gimana tadi dari hasil apa penjelajahan kita tentang kawasan pesisir Kampung Panglema. Nah, kita bisa tahu apa saja tadi? Rumput laut, pohon mangrove, pohon siwalan, apalagi mimba, apalagi sumur. Sumurnya apa namanya? Oh, Murukodeng. Oke. Nah, sebelumnya sudah tahu apa belum? Yang tadi yang disebut? Belum. Nah, ini merupakan apa? Trip pertama adik-adik. Nah, dari awal sampai akhir ini karena kita sudah terakhir sekarang. Nah, jika apa ada pelayanan yang kurang maksimal, maka kami mohon maaf dan mohon saran dan kritiknya agar trip-trip selanjutnya akan lebih bagus. Nah, dan juga di sekitar sini ada tempat wisata yang lain. Yang satu desa ada Pantai Kasoki, di sebelahnya ada wisata mangrove Kedatim. Nah, dan juga kalau kita nyebrang bisa ke Pantai 9 yang ada di Kili Genteng. Nah, juga ada Kili Labek. Nah, tapi ini perlu perjalanan laut yang lama. Bisa sampai 2 jam kalau ke Kili Labek. Nah, gimana rasanya tadi? Oh, senang. Saya mau tanya apa tentang yang tadi.
yang paling berkesan atau yang paling bagus di mana? Rumput laut. Oh, di dalam hutan sana ya, berarti ya. Oh, berarti trip selanjutnya bisa masuk ke hutan, tapi cari pasang surut yang agak surut. Nah, biar juga kalau surut bisa mencari kerang-kerangan, melihat rumput laut seperti apa, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.